Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel Yahya PNK. Dan sekarang kita dapat order lagi, mulai lagi bikin video berikutnya. Setelah kemarin bikin video terus ketiduran di akhir-akhir mau dapat 1 juta ketiduran, akhirnya cuma dapat 900.000. Dan sekarang kita target 1 juta, mudah-mudahan dapat. Sekarang jemput di mana nih, masuk order nih tadi nih, Gang Hanura Dalam A, Sungai Raya. Bersihnya 96.000. Kita lihat dulu ya gimana ngecek ini. Oh, ini tujuannya ke Masjid Taman Yasmin, Jalan Kebangkitan Nasional. Kotornya tuh 123.000. Waduh, besar potongan Grab. Dari 123 kita cuma dapat 96.000. Berarti Grab ngambil 27.000. Wow. Ya udah, itu hak dia karena dia sudah memberikan kita order, dan kita jalani order ini seperti biasa. Oke. Oh ya, sekarang tanggal berapa nih? Kita lihat tanggal hari ini ya. Sekarang tanggal 9 Agustus, Selasa 9 Agustus jam setengah 2 siang. Oke, kita langsung saja ke lokasi penjemputan. Oke. Ke Batu Layang ya? Di mana nih? Kebangkitan Nasional. Iya. Ujung Daerah jalan Batu Layang. Ya. Ujung jalan 28 Oktober. Daerah Batu Layang tuh, Kak? Bukan. Hah, bukan ya? Jalan 28 Oktober. Oh, daerah Wajo. Di ujung jalan 28 Oktober. Siantar Hulu. Oh, ujung. Siantar Huluan. Selesai sudah antar penumpangnya. 123.000. Bersihnya 96. Grab. Selesai. Oke. Udah selesai orderannya. Kita hidupkan Maxim. Berapa pendapatan Grab hari ini ya? Lihat dulu. 7 order tuh. Grab 7 order 239. 7 order 239 Grab. Maxim berapa? Grab kan 7 order 239. Suruh foto Maxim. Maxim minta foto. Statistik. Kita lihat statistik berapa nih. Grab kan 239 tambah Maxim, jadi pendapatannya berapa hari ini? Maxim agak lama sekarang kalau ngecek pendapatan. Tuh, belum konek-konek juga dia. 393 berapa order ya? 9 order 400.000. 9 order 393 tuh 450.000 kotornya. 400.000 Maxim ditambah Grab 400.000 ditambah Grab 239, berarti 630.000 lebih. Pendapatan hari ini udah 600 ribuan. Jam berapa nih? Tuh jamnya. Jam 14:15. Jam 14:15 kan guys? Tuh jam 14:15. Kelihatan gak sih jamnya? Gimana sih caranya? Gini ya, 14:15. Tanggal 9 Agustus. Oke, kita foto Maxim dulu. Maximnya minta foto verifikasi, kita foto dulu, menepi dulu, cari tempat yang agak enak buat nepi, buat foto.
Oke. Verifikasi. Masih di jalan 28 Oktober. Masuk lagi orderan tuh guys. Orderannya masuk lagi. Tarifnya Rp42.400. Jemputnya di Gang Marga Utama Siantan Hulu. Tujuannya ke Jalan Desa Kapur, SMP Negeri 4. Ini udah di jalan 28 Oktober. Sebentar lagi kita sampai ke lokasi penjemputan. Oke, kita langsung jemput saja. Udah mau sampai ini, dekat sekali jaraknya. Waduh, rombongan presiden. Ada Pak Jokowi datang hari ini. Sekarang berada di tengah-tengah hutan. Kompleknya berhadapan dengan tanah kosong. Beda lagi tujuannya tuh, berubah tujuannya dari SMP Negeri 4 ditambah tujuan baru sehingga tarifnya jadi 49.000. Lebih mahal tarifnya dari yang tadi 42.000. Kita awasi dulu. Kita awasi ordernya. Grabnya harus kita hidupkan karena ini posisinya di pinggir kota. Kita harus mendapatkan Grab juga. Oh, saldo Grabnya habis. Berapa sih minimal saldo Grab? 30 kan? Masukin aja lah semuanya. Masukin semua saldonya. Tuh. Jadi saldo Grabnya udah 100.000. Saldo kredit. Oke, kita lanjut. Ada order nih 9.200. Beberapa hari belakangan ini emang nggak ada masuk nih 9.200. Mungkin akunnya udah terbiasa dengan tarif tinggi-tinggi kali ya, sehingga masuknya order besar-besar terus. Oke, sortir lagi karena ini sore. Kita sortir orderannya. Jam sibuk. Tidak terasa hari sudah semakin sore. Dan waktu pun sudah menunjukkan jam 5 sore. Kita OTW ke tempat penjemputan. Tarifnya Rp67.000. Tujuannya ke Sungai Rengas, 15 km. KRL. Tuh orangnya udah telepon. Oke. Halo Kak. Ya. Saya udah mau sampai ini, udah dekat, udah di jalan 8. Ini pas di Poltekkesnya Kak? Pas di kampusnya ya? Ya, waalaikumsalam. Tuh guys, udah nelpon customernya. Oke, kita langsung. Udah ditunggu. Udah di jalan 8 sekarang menuju kampus Poltekkes Pontianak, Politeknik Kesehatan Negeri Pontianak. Agak rame nih jalannya. Wilayah 8, jalan 8 nih dulu sepi sekali. Semenjak ada kampus, jadi banyak yang bikin perumahan di dalam, banyak kos-kosan. Ternyata dampak pembangunan kampus terhadap suatu wilayah itu sangat tinggi ya. Ya karena mahasiswanya rame kan, se-Kalimantan Barat. Oke. Lalu sepi nih. Ternyata nggak ada orangnya tuh. Disuruh bawa barang di belakang tuh barangnya. Jadi nggak ada bawa orang, cuma bawa barang. Jadi tujuannya jauh lagi nih ke Jeruju. Bagus kita hidupkan Grab aja ya. Hidupkan Grab tujuan saya. Siapa tahu masuk order ke arah Jeruju kan, dapat naik penumpangnya. Betul juga nih, hidupkan Grab tujuan saya. Nah ini penumpangnya udah pergi dah. Siapa tahu masuk orderan ke arah Jeruju kan. Tujuan saya hidupkan. Oh belum disetting. Tunggu kita setting dulu ya. Siapa tahu dapat ke arah Jeruju, lumayan juga kan. Tujuan Rengas. Pelabuhan TPI Alfamart Sungai Rengas.
Tuh tujuannya ke Alfamart Sungai Rengas. Mendapatkan pekerjaan menuju Alfamart Sungai Rengas. Jadi kalau ada order ke arah Sungai Rengas, masuk ke kita orderannya. Oke, langsung aja kita sambil jalan pelan, bawa barang juga kan. Kalau ada order Grab kan penumpangnya bisa duduk di tengah, kan barangnya di belakang, nggak ngaruh terhadap penumpang Grab yang akan naik kalau ada order ke arah Sungai Rengas. Tuh, ini kan tujuannya ke Sungai Rengas. Oke, sambil menunggu kita lihat petanya. Tuh, mudah-mudahan dapat orderan ke arah Sungai Rengas. Jadi sekali jalan dapat 2 order, dapat 2 penumpang, bukan 2 penumpang sih, dapat 2 order dan 2 biaya. Dapat uang dari Maxim, misalnya masuk Maxim, oh Maxim udah masuk kan, dapat uang dari Maxim. Positif nih. Ini udah positif nih duit dari Maxim nih. Berapa tadi duitnya? Tuh. Duit dari Maxim udah positif 67.000. Nah, tinggal kalau dapat orderan Grab tujuan saya, ya itu buat tambah-tambah lah. Mudah-mudahan masuk. Amin amin. Jadi udah sampai ke tujuan. Dan Grab tujuan saya tidak mendapatkan order, nyangkut pun nggak ada satupun. Matikan tujuan sayanya, hidupkan. Jadi mode biasa. Oh, orderannya belum diselesaikan guys. Tunggu dulu kita selesaikan ya. 67.000, dibayarnya 70.000. Nah, kita selesaikan. Kita nantikan order berikutnya. Jadi ada sedikit cerita nih. Ini kan gangnya kecil nih kan. Rumahnya di belakang tadi, agak ke ujung sih. Terus emang nggak ada tempat muter. Terus ada tetangganya lah di situ tempat muter. Cerita lah sama tetangganya. Terus kita cerita lah, bagus pak, bapak nih ngasih halaman buat orang mutar. Kalau nggak ada halaman bapak nih mau mutar kemana? Jalan kecil kan. Terus kalau ada bawa orang sakit mau cepat-cepat mutar kan susah, repot, harus mundur segala lah. Rumah lainnya masalahnya berpagar lah, nggak ada, ribet lah pokoknya. Jadi ya buat orang-orang kalau ada mobil mutar, emang sih sedikit berisik sih. Tapi kalau emang kadang-kadang tuh pernah masuk gang tuh nggak ada tempat mutar sama sekali. Jadi dari masuk ada sih halaman orang luas, cuma dipagar lah sama dia, disimpan pot bunga lah sama custom, sama apa yang punya rumah, ditaruhin pot bunga, ditaruhin ban, ditaruhin macam-macam lah supaya orang nggak bisa mutar. Itu maksudnya apa sih? Nggak ngerti juga. Kalau saya sih ya punya rumah ada halaman, ya udah lah nggak usah kasih pagar lah kan, ngasih pagar secukupnya aja. Jadi kalaupun ada pagar ya dibuka lah kan siang-siang, kecuali malam-malam. Jadi orang mau mutar tuh agak enak. Emang sih agak berisik sih, cuman kan ya prinsip orang lain-lain lah. Terus kayak jalan, orang ini minta jalan kadang-kadang 30 cm buat melebarkan jalan supaya mobil tuh mudah masuk, supaya ada ambulan kan bisa masuk mobil. Nggak mau dia ngasihkan, kadang-kadang harus minta ganti rugi sekian. Berapa lah uang ganti rugi itu? Sebulan habis uang ganti rugi tanah tuh kan. Coba diikhlaskan tanah yang cuma beberapa meter itu, diikhlaskan, kan seumur hidup ngalir terus rezekinya. Terus tadi yang punya tanah tuh cerita, yang penumpang nih cerita customernya, rezeki orang yang ngasihkan halamannya buat orang-orang mutar itu, mutar balik, karena emang yang lainnya nggak ada yang mengasihkan kan. Kadang-kadang ambulan pun dulu harus mundur jalannya, habis bawa orang sakit, habis bawa orang meninggal, jalannya mundur jauh, kasihan ambulan. Semenjak orang itu ngasihkan tanah, enak lah buat warga di gang itu buat mutar di ujung kan, rumahnya di ujung. Jadi ya itu katanya, jadi rezekinya lancar terus katanya, dia cerita tetangganya itu. Ya mungkin karena rezekinya lancar terus, jadi dia lebih ikhlas ngasihkan tanahnya buat orang mutar kan, mungkin gitu. Ya buat teman-teman,
kadang-kadang kita nggak harus mengejar dunia, kita pikirkan juga lah akhirat. Terus kalau akhirat kita pikirkan, rezeki kita juga akan lancar di dunia. Termasuk para driver online. Pembelajarannya, kita jangan mikirkan untung ruginya lah. Kalau bawa orang sakit, tujuan ke rumah sakit, atau orang yang susah, bawa aja. Jadi saya kalau tujuan ke rumah sakit, berulang kali diingatkan ke kawan-kawan, kalau tujuannya itu ke rumah sakit, ke Sudarso, ke rumah sakit kota, berapapun tarifnya, seperti apapun medannya kita bawalah. Kasihan orang tuh, kita nggak tahu orang tuh darurat, entah jatuh, entah apa kan. Seperti cerita saya waktu itu kan, bawa orang mau melahirkan dari Speed, repot lah pokoknya, masuk gang kecil menuju ke tepi sungai buat bawa pasien nih yang mau melahirkan nih. Belasan driver cancel kata dia, sampai diblokir akunnya. Terus dia download akun waktu itu pakai Gokar, terus dia download akun Gokar, terus pakai HP satunya, terus masuk ke saya kan waktu masih narik Gokar, ya kita ambil lah kan, bawa ke rumah sakit kota. Terus setelah diambil penumpangnya, bawa ke rumah sakit kota, sampai di UGD tuh semuanya pada sibuk tuh, bawa pasien dimasuk, keluarga juga sibuk, sampai mungkin mereka tuh lupa kali bawa ongkos ojek kan. Aduh kata saya, udahlah gak usah ditunggu lah kan, udahlah kita ikhlasin aja. Akhirnya nggak bayar lah customernya kan, kita ikhlasin lah, nolong lah kan. Begitu bayar lagi, bayar parkir, kita kan nggak ada dapat duit nih, terus mau bayar parkir ya kan, udah bayar parkir, ikhlasin aja kan, 3.000 bayar parkir. Begitu kita kasih bayar parkir ke tukang parkirnya, terus tukang parkirnya bukakan portal, mobil baru belum sampai semeter langkah keluar, masuk orderan menuju Krasau, tarifnya 200.000 rupiah dari rumah sakit kota. Waktu itu tuh Kar6 kah tuh, pokoknya tarifnya sekitar 200.000 lah. Akhirnya masuk kan 200.000, terus diambil orderan itu menuju Krasau. Kalau nggak salah Grab lah, kalau nggak Grab Gokar waktu itu masuk. Soalnya tarifnya 200, kalau maksim nggak mungkin sampai 200 tarifnya. Berarti ya sekitar, kalau nggak Gokar Grab lah yang masuk orderan. Jadi dia dapat lah order Krasau. Gara-gara bawa orang nih yang mau melahirkan, yang darurat sekali, dari Speed, rujukan dari pulau, dari Kubu kalau nggak salah. Nggak tahu, Terentang ke Kubu, pokoknya dari pulau lah, daerah terpencil. Gara-gara bawa pasien, terus kita bayar parkir, padahal kita cuma mengorbankan 3.000 biaya parkir. Minyak mobil nggak usah dihitung lah, payang hitungnya. Kita hitung itu aja kan 3.000. Terus diganti sama Allah nih, sama Tuhan, bukan cuma 3, seharusnya kan 100 kali lipat kan, 3.000 jadi 300.000, tapi digantinya 500.000 rupiah. Ternyata penumpang itu Krasau, terus balik lagi ke rumah dia di daerah Jurus Sungai Rengas. Balik lagi, hitungannya kan PP itu 200. Cuman katanya karena udah mau nunggu, kan emang nunggu kan ada sekitar setengah jam lah, dikasihnya 100.000 lagi buat upah nunggu. Jadi 200 pergi, 200 pulang, terus 100 buat nunggu sekitar 30 menit. Jadi ya dapat lah sekitar 500.000 kan. Korban parkir 3.000 buat orang yang sakit, korban sedikit minyak, karena tarifnya tuh 18.000 tarifnya, karena dekat waktu itu. 18.000 kita ikhlaskan, terus kita bayar parkir lagi 3.000, langsung diganti 500.000. Ya emang nggak semuanya langsung dibalas sih dengan uang, tapi ya kalau kita berbuat baik, kita ngantar orang sakit, ngantar orang yang lagi kesusahan, dan nggak usah apa ya, kadang-kadang kita kerja nih kan sambil ibadah lah kan, nggak melulu tentang uang. Masalah ojek online ini nggak melulu tentang uang, tentang trip-trip uang. Jadi ya walaupun kadang kita nolong orang terus nggak dapat balasan, ya mungkin kan di hari-hari berikutnya dapat balasan. Itulah trik yang, bukan trik sih, apa ya, anjuran yang saya harapkan teman-teman lain juga melakukan lah. Setiap order nggak harus melulu tentang uang, tapi juga tentang menolong orang. Ya alhamdulillah kan, sampai sekarang rezekinya masih agak dilancarkan. Ya bukan karena kerja keras, ini bukan karena faktor faktor luck atau keberuntungan, tapi ya faktor, banyak lah faktornya. Yang penting kita kerja semangat,
nggak usah nyerah, terus nggak usah bosan, ya dinikmati aja lah supaya nggak membosankan, dan sambil ibadah. Ya tinggal Tuhan lah, pandai dia ngaturnya kan, pasti dilancarkan lah semua urusan, percaya aja. Waduh kok jadi ceramah nih, udahlah sekian dulu celotehannya. Mungkin nggak masuk apa ya, mungkin ada yang masuk ke sebagian orang, ada yang nggak bisa diterima oleh sebagian orang lainnya, ya terserah lah. Yang pasti kita cuma ngasih pengalaman, ngasih saran, ngasih anjuran. Mau diikuti ya syukur, nggak diikuti ya udahlah. Ya sekian dulu video hari ini, video ceramahnya ya, bukan video ordernya, video celotehannya, bukan video ordernya. Ordernya masih panjang nih tuh, baru jam 6, masih lama. Jadi ya kita harus kerja lagi sampai malam, targetnya sampai jam 9 malam lah. Oke. Happy Baby Ayani Mega Mall, tarifnya Rp36.600. Selesaikan dulu. Waduh, nggak ada order nih. Sepi, nggak ada yang ditawarkan. Hidupkan Grab. Waduh, Grab nih kurang sedikit poinnya nih, kurang berapa nih? 80 poin, bonusnya kurang 15 poin. Posisi di Serdam, depan masjid. Masuk orderan ke mana tadi ya, jauh nih tujuannya. Jemputnya di Gawat Darurat RS Nabasa, Rumah Sakit Nabasa, Rumah Sakit Bersalin. Tujuannya ke daerah Sungai Kakap. Tarifnya 86.000, tapi ini daerah Sungai Kakap, cuman di Punggur, Desa Punggur. Nggak tahu juga di mana tujuannya, pokoknya daerah Punggur katanya. Yaudah kita antar aja lah ya. Oke. Unit gawat darurat 24 jam, Rumah Sakit Nabasa. Jadi bukan bawa ibunya yang melahirkan, ibunya mungkin habis operasi, terus dia bilang cuma bawa bayi, dia sama bayi anaknya. Itu dia sama bayi anaknya. Oke. 86.000 ke daerah Punggur. Dan akhirnya sampai juga di daerah Punggur. Lumayan lah dikasih tips. Ini coba lihat waktu penyelesaian order, waktu pemenuhan order 55 menit. 22 km, penyelesaiannya 55 menit. Hampir 1 jam. Oke. Sepi ya. List order sepi, nggak ada order berarti di wilayah kota nih. Hidupkan dulu. Ini sih insentifnya udah dapat nih. Tuh udah dapat 80 poin. Dapat bonus dah 80 poin, 80 berlian. Oke. Ini nggak ada order dalam list. Ayo kita langsung masuk lagi ke wilayah kota Pontianak. Sekarang masih di daerah Punggur, Parit Berkat. Gelap guys, gelap. Oke teman-teman, akhirnya sekarang udah arah jalan pulang dari daerah Punggur ke arah kota Pontianak. Dan sekarang sambil di perjalanan langsung saja penutupan, closing statement. Kata-kata ucapan penutupan untuk malam hari ini. Oh iya, jangan dulu, kita lihat dulu pendapatan. Coba kita nepi dulu ya. Kita menepi dulu. Wow, backupnya laju sekali.
Sekarang kita lihat dulu pendapatan hari ini ya, Maxim. Berapa pendapatan hari ini? Uang statistik. Jadi masih di wilayah Punggur. Udah dekat Kota Baru sih. Hari sudah malam, sudah kita langsung pulang. Tapi sebelum pulang kita lihat dulu pendapatan hari ini berapa nih. Tuh pendapatan hari ini 646.000 rupiah. Kotornya 740. Potong komisi 96.000, dapatlah 646.000. Dan Grab berapa pendapatan Grab ya? Kita lihat Grab. Grab tadi dapat 8 order. Terus satu nih dibatalkan nih. Di cancel satu Grab. Berarti pendapatan Grab 240.000. Total pendapatan hari ini adalah tuh. Total pendapatan hari ini 646.000 tambah 247.000. Berarti sekitar 900.000 rupiah. Pendapatan hari ini 900 ribuan. Oh iya, tambah tips-tips tadi banyak sekali tips hari ini ya. Ke bandara dapat, ke Rasau dapat, terus tadi ke Punggur juga dapat tips. Berarti dapat 1 jutaan lah hari ini nih. 900 tambah tips 100 ribuan. Berarti sekitar 1 juta rupiah pendapatan hari ini. Ini pendapatan nah kok hilang Maximnya. Hilang Maximnya. Ketutup guys, ketutup. Statistik pendapatan Maxim 650.000, Grab 250.000, berarti 900.000 tambah tips-tips dan lain sebagainya, berarti sekitar 1 juta rupiah hari ini tuh. Oke, sekian dulu pendapatan hari ini. Ternyata masih bisa kita mendapatkan sekitar 1 juta rupiah dari Grab dan Maxim. Hanya Grab dan Maxim, tanpa Gokar, tanpa InDriver. Ini membuktikan kalau order di wilayah kota Pontianak masih terbilang cukup ramai. Jadi buat teman-teman yang lain tetap semangat. Yang pendapatannya belum maksimal, mungkin apa ya, susah juga nilainya sih ya, gitulah. Intinya kita harus banyak berbuat baik sambil kerja, sambil menjalankan order. Kita harus sambil berbuat baik, sambil nolong orang, jangan banyak ngeluh lah. Dan ingat, segala sesuatunya bukan tentang uang, bukan tentang berapa uang kita dapat, tapi seberapa manfaat yang kita berikan buat para penumpang, buat orang yang sakit, terutama kayak tadi bawa dari rumah sakit Nabasa ke Punggur. Banyak yang cancel. Ya maklum lah, udah malam juga kan, udah jam 10 malam tadi ke daerah Punggur. Lewat jalan dari Serdam lagi, gelap, lewat kebun-kebun. Tapi ya itu resiko. Yang penting selama kita berserah diri, jalan kita bagus, kita pasrah, kita berdoa, ya pasti semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa berbuat baik untuk hari esok. Oke, sampai jumpa. Selamat beristirahat.